Di situ sudah jelas 3 hari Yesus bangkit, ya. Bangkit hidup semula, ya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Tanya Budi. Tuhan kok bangkit dari kematian? Ini ajaran siapa? Dia tidak perlu banyak-banyak, ya. Tidak perlu banyak mengenai kenapa gini bonyol gitu kan. Jadi kita ambil satu, ya. Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa Allah jadi manusia? Dia punya jawaban, karena Allah menyayangi manusia. Karena Allah menyayangi ciptaannya. Manusia ini tidak mampu kembali kepada Allah kalau bukan Allah tolong sendiri. Begitu. Kalau manusia mau kembali kepada Allah, tidak boleh. Tidak ada manusia yang bisa kembali kepada Allah. Kalau sudah berdosa, tetap berdosa. Tetap mati. Maka tidak ada manusia yang bertanduk di dunia ini. Terus hidup sepanjang masa. Tidak boleh, kan? Artinya, apa itu? Dosa, kan? Kematian. Tidak ada manusia yang berumur beribu-ribu tahun. Tidak ada. Kan di Taman Eden itu, di surga itu, manusia tidak bisa mati, kan? Nah, kenapa begini? Karena manusia suci. Manusia tidak berdosa kepada Allah. Maka hidup terus, itu kuasa Allah. Ya. Tapi kalau mati tidak bisa bertanduk di dunia, apa itu? Dosa, kan? Dosa manusia kepada Allah. Jadi bila mati, kasihan, kan? Bagaimana manusia supaya kembali kepada Allah? Allah sendiri turun. Allah sendiri turun ke dunia ini untuk menyelamatkan ciptaannya dari jatuh dosa, ya. Jadi dia menyelamatkan melalui 10 hukum, ya. Jadi 10 hukum diberikan Allah itu sendiri kepada Musa, harus dilakukannya. Dan sekarang ini tidak ada lagi 10 hukum, ya. Nah, tidak ada 10 hukum, ya. Jadi apa yang kalau sudah tidak ada 10 hukum, apa yang harus manusia buat? Harus ikut ajaran Yesus. Karena Yesus yang telah berkorban demi manusia yang jatuh dosa, harus ikut kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Dia menunjukkan cara bagaimana. Nah, apa yang diajari oleh Yesus? Bukan hukum Tauratnya. Nah, cari sendiri itu. Kamu cari apa yang diajar oleh Yesus. Saya kasih tahu saja. Kasihilah musuhmu. Biarpun musuh Anda menghina Anda, kasihilah dia. Kasihilah dia. Maka bila Anda penuh mengasihi kepada musuhmu, artinya Anda siapa? Anda siapa sebenarnya? Anda manusia yang suci. Nah, jangan membunuh. Kalau Anda tidak membunuh, apakah Anda suci? Suci, kan? Nah, jangan mencuri, artinya di dua suatu tempat. Mencuri, dia punya maksud ini, jangan menyusahkan orang, begitu. Jangan menyusahkan orang. Nah, artinya jangan mencuri. Kalau kau curi, nanti orang itu susah. Bila orang itu susah, Anda sudah menyusahkan orang, begitu. Jangan menyusahkan orang, jangan mencurilah maksudnya. Nah, jadi kasih damai ada dalam setiap manusia. Maka manusia ini suci, baik. Bila baik menjadi suci. Bila suci tidak berdosa. Tetapi akan mati di dalam dunia. Mati tetapi akan diberi kehidupan semula. Di dalam kekuasaan Allah. Kalau Anda suci,
akan dibangkit di hari kiamat. Nah, di situ siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapat hidup yang kekal, kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku akan mendapat kehidupan yang kekal dan tidak lagi mati, tidak lagi berdosa, begitu ya. Bagaimana cara Yesus yang adalah manusia bisa menjadi Tuhan? Gak usah panjang lebar, jualan obat, nggak laku di sini. Ya, manusia mati kemudian bangkit kok bisa jadi Tuhan? Jawab itu aja, nggak usah jualan obat. Manusia tidak selamat. Manusia tidak selamat kalau bukan Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Itu artinya kenapa Tuhan jadi manusia. Karena manusia tidak bisa selamatkan dirinya kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan. Logika tidak? Manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan yang sendiri menyelamatkan. Maka penyelamat harus ada. Penyelamat itu siapa? Yesus, Tuhan. Begitu kan? Nah, kalau Anda mati, siapa penyelamat Anda? Iblis? Bulan? Bintang? Boleh. Nabi pun tidak bisa menyelamatkan dirinya kalau bukan Tuhan yang bantu. Kalau bukan ada penyelamatnya, tidak bisa. Ya, maka di dalam Kristen itu ada penyelamatan. Ada manusia penyelamat. Siapakah dia? Mesias Allah yang bernama Yesus Kristus. Itu penyelamat manusia. Begitu ya. Ajaran dari mana Anda dapatkan Tuhan jadi manusia? Kok ada aja Anda ini? Di mana Anda dapatkan pelajaran tuh? Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Itu ajaran siapa? Jadi kalau di dalam Islam itu siapa penyelamatnya? Tidak ada ya, jelasnya tidak ada penyelamatan. Muhammad tidak bisa menyelamatkan manusia-manusia yang lain. Nah, kalau ajaran agamanya Allah tidak butuh Allah tidak butuh agama. Allah sebenarnya tidak butuh agama ini. Yang mencipta agama itu adalah manusia. Tapi Allah tidak membutuhkan itu. Kamu pikir Allah ini membutuhkan agama? Oh, agama ini, agama ini, agama ini. Tidak. Yang mencipta agama itu adalah manusia. Ya. Jelas itu. Jadi dalam Allah tidak membutuhkan agama itu. Agama ini, agama itu. Ada agama ini, agama itu. Tidak butuh itu. Tapi cara dia bagaimana manusia ini supaya kembali kepada Allah. Carilah orang yang sudah bangkit itu dan hidup semula, itulah orang dia. Dia mati lalu dia bangkit hidup. Nah, itulah orang dia yang harus diikut. Ajarannya. Ya. Kalau yang mati lalu direka-reka cerita. Dia bangkit dan naik ke surga yang paling tinggi. Langit ketujuh, mana boleh begini. Lalu siapa yang lihat? Siapa yang tahu? Siapa yang nampak? Siapa yang saksi mata? Tidak tahu. Mimpi. Dalam mimpi. Allah walam. Mana boleh begini. Tidak boleh itu. Ya. Itu menanggar anggaran. Walaupun ajaran dia bagus, tetapi cek. Bagaimana? Cek hati-hati. Perkataan-perkataan. Nah, di dalam Al-Quran itu kenapa harus membunuh? Kenapa harus membunuh? Maksud dia, pancunglah kepala orang-orang kafir itu.
begitu kan? Mana boleh begitu kan? Artinya Anda ini membunuh manusia ciptaan Allah. Kalau Anda memancung kan, mempanggal kepala orang itu, artinya Anda ini ciptaan Allah itu Anda potong-potong dia, memusnahkan dia. Sedangkan dalam Alkitab itu mengajar kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, walaupun dia jahat, dia tidak bagus, kasihilah dia. Begitu, ini bagus ini. Nah kalau kau pancung kepala orang kafir, pancung ke panggal lah gitu kan, tidak boleh itu. Dalam kitab isi kalau ia bersih tetap bersih, jangan ada buruk-buruk. Ya begitu. Jangan ada pancung lah. Dia mengajar pancung. Yesus mengajar semua kasih. Yesus mengajar kasihlah musuhmu. Itu kata Yesus. Ya. Tapi kalau di dalam Muhammad punya pengajaran pancung lah kepala orang itu, mana boleh kan begitu kan? Tidak boleh. Ya tipu-tipu itu tidak boleh. Nggak usah jualan obat, napa aku bilang. Yesaya 31:32 nomor 40, sesungguhnya Tuhan itu hidup selama-lamanya, kekal, nggak pernah mengalami kematian. Tuhan mati itu ilmu dari mana? Hei, jawab dong Pak Yus. Oke, kalau Yesus orang sudah melihat depan mata, dia naik ke atas, ke surga. Oke, siapa saksi Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Nah, siapa saksi mata? Yesus sendiri berkata sebelum dia meninggal, manusia itu akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu sendiri Yesus mengatakan. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus tahu segala-galanya. Tahu segala-galanya. Ya, dari awal sampai akhir. Maka dia berkata lagi di situ, sebelum ada Abraham aku sudah ada, ya. Nggak usah salto-salto kemana-mana lah. Ya, Tuhan jadi manusia, Tuhan mati, bangkit hari ketiga. Itu ajaran siapa? Kok ada Tuhan seperti itu? Lalu kemudian saudara mengatakan banyak saksi melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan. Leh, pakai teropong apa mereka itu melihat Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Itu kata Yesus. Kok bisa kemudian Anda mengimani pemberitaan-pemberitaan yang tidak jelas kayak begitu? Anda mengatakan banyak saksi. Coba sebutkan satu saksinya siapa? Siapa saksi melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Tuhan? Jawab. Sebenarnya 10 hukum Taurat itu Yesus yang buat. Sebenarnya 10 hukum Taurat Musa diberikan itu adalah Yesus yang membuat. Karena Yesus adalah firman Allah. Lalu ia lahir ke dunia. Firman yang membuat 10 hukum Taurat itu. Firman yang membuat. Jadi Yesus tahu itu. Manusia Yesus tahu itu semua. Itulah dia masih kecil-kecil kan. Dia sudah tahu. Ini semua orang pun yang orang tua-tua yang mendengar apa yang Yesus berkata ketika masih umur 12 tahun, dia pun heran. Kenapa budak ini tahu semua? Kenapa budak ini tahu? Sedangkan dia masih kecil. Dia masih anak. Kenapa dia tahu semua? Nah ini karena Yesus itu tahu semua itu. Dia di Bait Allah. Bait Allah itu tempat suci. Begitu ya. Anda ngibul. Anda mengatakan 10 hukum Taurat itu dibuat oleh Yesus. Dari mana ke mana? Karena Anda mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Di mana dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Yang diterangkan di situ pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada Yesus di situ disebutkan. Yesus nanti ada di ayat selanjutnya, dan firman itu telah menjadi daging. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8, nomor 8.
Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus itu penyampai firman. Matius 2 nomor 13, Yusuf itu juga adalah penerima firman dari malaikat. Zakaria 1 nomor 14, Zakaria juga itu penerima firman. Kisah para Rasul 7 nomor 38, Musa juga adalah penerima firman. Ya. Jadi tidak ada itu kemudian Yesus yang manusia kok sebut firman. Siapa yang ngajarin bahwa Yesus itu adalah firman? Jawab. Oke, begini ya. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Paulus? Coba katakan. Salto lagi. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Paulus? Ya jelas saja. Ajaran Yesus itu mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya beda lah. Sampean ini gimana toh? Pertanyaan saya nggak dijawab, salto kemana-mana. Di dalam Yesaya 32 nomor 40, Tuhan itu kekal, tidak pernah mengalami kematian. Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak pernah dibentuk dalam rupa manusia. Ya, jadi cobalah gunakan akal sehat supaya bisa waras. Begitu Pak Yus. Kamu beritahu ya, apa ajaran Yesus dan apa ajaran Paulus. Kamu buktikan, nanti saya akan bagi penjelasannya. Ajaran Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sama enggak itu? Aneh. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa Israel bunuh Yesus? Jawab dulu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tetapi orang Bani Israel juga yang membunuh Yesus. Coba jelaskan. Jelaskan dulu. Itu sudah tahu kalau Yesus untuk Bani Israel. Terus Anda Bani apa? Hai, Bani apa sampean? Itu Alkitab, ajaran Alkitab, ya, ajaran Alkitab. Nah, kamu tanya lagi dari mana? Dari Alkitab. Oh, ajaran pengarang yang kemudian Anda sebut Alkitab biar dianggap sebagai firman Tuhan. Ya, yang Anda katakan Alkitab itu karangan orang-orang yang tidak jelas, yang isinya berantakan. Isinya itu klaim kitabnya orang, tapi banyak kesalahan di dalamnya. Contoh misalnya di dalam Markus diterangkan, Markus 1 nomor 12, ya, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini dalam Markus 1 nomor 2 dikatakan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau agar mempersiapkan bagiku jalan-jalan. Katanya Nabi Yesaya, dicari di kitab Yesaya nggak ada. Adanya di kitab Maleki. Adanya di Maleki 3 nomor 1. Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang mencari itu akan masuk ke baitnya. Markus ini salah kutip. Markus ini salah tulis. Salah karang dia. Dibilangnya di kitab Yesaya, padahal tertulisnya bukan di Yesaya, tapi di Maleakhi 3 nomor 1. Ini yang kamu sebut Alkitab. Kasihan. Oke, saya cekap. Anda baca sekarang di mana? Anda baca kitab mana? Yesaya apa itu? Anda baca Alkitab. Tadi Anda mengatakan sudah dipalsukan oleh Paulus. Jadi Anda baca sekarang ini apa? Anda baca sekarang ini apa? Nah, lo bagaimana nih? Lo itu bagaimana? Tadi Anda kata sudah dipalsukan. Tapi Anda baca dalam Alkitab, Yesaya. Tadi Anda bilang kan
sudah dipalsukan. Nah sekarang kau jawab dulu, kau jawab. Saya membuktikan ya kesalahan daripada narasi Anda dengan menggunakan kitab Anda sendiri. Mau dia asli, mau dia palsu, itulah faktanya. Anda dibantah oleh kitab Anda. Paham? Justru sosok Tuhanmu itu yang aneh. Bisa berfirman, bisa tertawa. Lah kok nggak bisa menampakkan dirinya? Nggak bisa memperkenalkan namanya. Kalau ada yang mengaku Tuhan tapi nampak oleh mata, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Belajar lagi. Itu kan Tuhan mau selamatkan manusia dari kematian. Tuhan mau selamatkan manusia daripada kematian. Jadi Allah bikin 10 hukum itu sengsara manusia. Dan tidak ada orang manusia yang ikut. Islam juga tidak ikut. Allah berkata di situ, kamu boleh makan ikan apa saja, tetapi yang tidak bersih tidak boleh dimakan. Apakah Islam ikut? Ikan lele lagi kuat makan, tidak bersisik. Apakah Islam ikut? Ya tidak. Nah itu apa? Ajaran apa itu? Ajaran sesat kan? Nah, tetapi kami di dalam Kristen boleh makan apa saja, tetapi jangan mematikan tubuhmu. Jangan mematikan. Jadi makan jangan sampai mati. Makan apa yang boleh. Jangan makan batu, jangan makan besi, begitu kan? Ya boleh makan tuh, kita boleh makan. Tetapi kita akan mati kalau makan besi, makan batu, makan pasir. Nah, itu orang-orang yang pintar. Sekarang saya makan babi, apakah saya mati? Tidak. Kalau saya terus mati, seperti macam minum racun kan? Tapi babi tidak ada masalah, dimakan. Ya kalau iblis ada dalam badan babi itu, kita makan dia, musnah dia jadi tai. Betul atau tidak? Kalau ada iblis itu kita makan, kita buang dia jadi tai. Ya begitu. Jadi tidak ada haram di situ sekarang. Nah, begini, 10 hukum tidak ada mengharamkan anjing. Lalu bagaimana Islam mengharamkan anjing? Karena dia makan tai, begitu. Ya, itu kan bukan ajaran Allah itu ajaran sesat ya. Nenekmu kiper. Faktanya ketika Tuhanmu jadi manusia, dibunuh oleh manusia, Kristen pada bermatian sampai hari ini. Ya, kau katakan menyelamatkan manusia dari kematian. Faktanya kamu bermatian. Banyak yang kena COVID katanya, beragama Kristen mati juga semuanya. Wele. Ajaran apa pula ini? Tuhan menyelamatkan hambanya, ciptaannya dengan cara mati di atas tiang salib. Aneh kau itu. Yesus mengajarkan hidup kekal itu bukan percaya dia mati di atas tiang salib. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan dia utusan Tuhan. Itu baru hidup kekal. Yang namanya hidup kekal itu menyelamatkan manusia dari kematian. Belajar lagi. Bagaimana bisa Tuhan menghapuskan dosa sementara Tuhannya sendiri meminta dia didoakan keselamatan? Dia begini, Yesus memiliki dua natur yang berbeda. Ya. Kelahiran dia juga tidak sama seperti kelahiran manusia biasa. Nah itu sudah menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu, ya, dalam kemanusiaan dia untuk manusia ini supaya Tuhan tidak tinggalkan manusia. Tuhan tidak lagi meninggalkan manusia. Maka berkatalah Yesus di situ, Eli, Eli sabatani. Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Di dalam kesedihan dia itu akan dibangkitkan. Ya, begitu.
Tuhan yang benar itu hanya memiliki satu natur, natur Tuhan. Tidak ada padanya natur kemanusiaan. Ya, itu Tuhan-Tuhanan buatan Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Tuhannya berupa makhluk, bisa jadi manusia. Tapi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Yesus tidak demikian. Yesus tidak pernah mengaku dia adalah inkarnasi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dia itu adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, enggak. Anda belajar di mana sih? Ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah firman Tuhan yang nuzul jadi manusia. Yesus itu bukan firman. Pahami? Yesus itu ciptaan, dia itu manusia. Di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 terjemahan lama, ya Tuhan Allah, karena tiadalah yang dapat disamakan dengan Dikau, dan tiada Allah melainkan Engkau. Yesus gak punya tempat di situ. 1 Tawarik 17 nomor 20 di terjemahan lama, tiada samamu dan tiada juga Allah melainkan Engkau. Yesus tidak punya tempat di situ. 2 Tawarik 6 nomor 14, tiada Tuhan melainkan Engkau. Yesus nggak punya tempat di situ. Yeremia 10 nomor 7, seorang pun tiada yang sebagaimu. Ya, tidak ada seorang pun yang sama sepertimu. Lah Yesus seorang. Kamu jangan mimpi. Ya, cobalah kamu gunakan akal sehat. Yesus lahir dari firman, pekerjaan firman. Bukan daripada dari perhubungan seksual ataupun berzina, ya. Maria berzina dengan Yusuf, tidak. Sebelum Maria berkawin dengan Yusuf, Maria sudah mengandung. Nah, siapa yang kasih kandung Maria? Siapa yang kasih mengandung? Itu kan semua pekerjaan firman. Jadi firman ini mengerjakan sesuatu dalam kandungan Maria. Jadi dalam kandungan Maria itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Nah, jadi kalau firman yang mengerjakan di dalam kandungan Maria itu adalah firman, nah yang lahir itu adalah firman. Firman, bukan rendah ya, bukan rendah. Derajat Allah tetap tinggi. Nah, tetapi kalau jadi manusia harus dilahirkan, jangan bohong-bohong. Kau percaya manusia bisa terbang? Anda ini manusia, lalu Allah datang dalam manusia tidak perlu lahir, lalu dia terbang-terbang. Apakah Anda mengatakan itu manusia? Tidak kan? Oke. Kalau Allah datang melalui kambing, lahir daripada kambing, Anda percaya dia Tuhan? Ataupun dia tiba-tiba muncul jadi raksasa, ya Allah bisa jadi kan? Tentang mau jadi raksasa bisa jadi. Tapi apakah Anda percaya dia itu adalah Tuhan? Nah, Tuhan datang di dunia ini adalah menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan binatang. Karena binatang tidak berdosa. Tapi yang berdosa ini adalah manusia. Manusia yang terkutuk kepada dia. Nah, harus diselamatkan. Singa tidak berdosa dong. Kerbau, sapi tidak berdosa. Maka Allah tidak menjadi sapi. Tapi yang berdosa ini adalah manusia. Harus dia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, begitu. Tapi Islam itu pikir rendah lah Allah nih. Allah Kristen ini rendah. Nah, kalau tidak ada penyelamat, bagaimana manusia mau selamat? Terus jatuh dosa kan? Kamu itu mendongeng kamu itu ya. Pak Yus, kamu tuh udah tua tapi kok ilmunya masih kayak begini ya? Kapan akal Anda itu bisa berfungsi? Anda menceritakan Yesus itu adalah firman, yang dilahirkan adalah firman. Nenekmu kiper lah Pak.
Yesus itu manusia, Maria melahirkan manusia. Lagi-lagi Anda itu tidak pernah belajar. Roma 1 nomor 3 di dalam bahasa Greeknya jelas dikatakan di situ ada kata spermatop. Belajar lagi. Peritau oyo auto tau genemonao ex spermatop. Daud kata Sarka. Jadi di situ sangat jelas tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ada kata sperma di situ. Jadi belajar lagi lah, ya. Jangan ngibul kayak begini, memalukan. Aula SWT-mu itu hoak. Itu karena Anda mau Allah Subhanahu wa taala itu jadi makhluk layaknya Tuhanmu. Sayangnya Yesus mengajarkan Allah itu maha suci lagi maha tinggi, atau Subhanahu wa taala. Belajar lagi. Begini ya, apa ajaran Yesus? Anda mengerti? Apa ajaran Yesus? Saya mau tanya. Apakah ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus? Boleh paham? Kalau kau sudah jawab apa yang diajar oleh Yesus, baru saya cakap. Tapi Anda tidak mengerti apa pertanyaan saya. Nah, apa ajaran Yesus dan apa ajaran Paulus? Ajarannya. Guru mengajar murid bagaimana? Nah, jadi Yesus guru apa yang diajar oleh muridnya? Ya. Nah, lalu apa ajaran Paulus terhadap umat Kristen? Apa ajaran Yesus di dalam 12 muridnya dan apa ajaran Paulus di dalam umat Kristen? Sila jelaskan. Ajaran Yesus itu hukum Taurat. Tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, kata Yesus, sebelum langit dan bumi ini lenyap. Paham? Sementara ajaran Paulus, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan hukum Taurat. Membebaskan kalian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu dianggap kutuk. Belajar lagi. Kau emang goblok. Justru Tuhan yang tidak nampak dirinya itulah Tuhan palsu sebenarnya. Di otak itu jangan didungkul. Ngatain goblok. Tuhan itu tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia di alam semesta ini. Itu kata siapa? Kata Yesus. Dalam Yohanes diterangkan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak bisa melihat wajahnya, rupanya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus kamu katakan dia sedang berbohong gitu. Waduh, kebangetan Anda ini ya. Bodoh-bodoh aja sendiri, jangan ngajak-ngajak, coy. Oke, ajaran Yesus hukum Taurat. Ini benar-benar ajaran Yesus. Kamu salah. Kamu sudah tersesat. Sekarang ini Allah menyampaikan ajaran Taurat siapa? Hukum Taurat siapa? Sekarang saya tanya kamu lagi. Allah menyampaikan 10 hukum Taurat melalui siapa? Siapa? Saya mau tanya. Melalui Musa. Dan Yesus datang tidak menghapuskan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena Yesus datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kenapa hilang? Karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Yesus datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Pahami itu. Ya. Sementara yang mengajarkan tentang kekristenan itu Paulus. Dia mengakui kalau dia diutus untuk non-Yahudi. Baca di Galatia 2 nomor 7. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ya, jadi kalian itu pengikut Paulus. Kalian belajar dulu. Kalau Yesus itu mengajarkan dirinya itu adalah penggenap dari ajaran Musa. Tahu penggenap? Penggenap itu adalah pelengkap,
bukan pengganjil seperti ajaran kalian. Belajar lagi. Baca lagi kitabmu. Masuk akal enggak itu kalau Tuhan menampakkan diri nggak punya wujud? Kamu yang kudu wajib belajar. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat berdasarkan kitab yang kalian ambil di dalam agama Yahudi. Itu jelas. Keluaran 33 nomor 20. Ya, belajar lagi. Di dalam kitab Keluaran itu diterangkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Yohanes 1 nomor 18, Yohanes 5 nomor 37, 1 Timotius 1 nomor 17, 1 Timotius 6 nomor 16, 1 Yohanes 4 nomor 12. Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Kamu belajar lagi, ya. Minimal kamu tahu di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus dengan jelas mengatakan, kamu tidak pernah mendengar suara Tuhan, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Jadi kau belajar lagi. Jadi kalau ada yang terlihat oleh matamu, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk. Jangan-jangan layang-layangan kau pikir Tuhan. Oke, kalian berdua saya tinggal ya. Kalian harus banyak belajar lagi. Karena ternyata ilmu kalian itu nonsen. Tidak ada, kosong, melompong.